Sudah Pak, sudah terlihat. Baik. F5. Oke. Baik, ini adalah mata kuliah yang akan kita tempuh dalam satu semester, ya. Fundamental of Visual Expression atau dasar ekspresi visual, ya. Jadi saya menggunakan menggunakan buku ini sebagai buku acuan pertama, ya. Bukunya Alan Hashimoto dan Mike Clayton, ya, yang diterbitkan oleh siapa ini, ya? Media atau apa itu, ya, yang kiri bawah itu saya kelihatan, ya. Judul bukunya adalah Visual Design Fundamental, edisi ketiga, ya, dalam digital approach atau pendekatan digital. Jadi kalau dalam hal lain kan bisa macam-macam, ya, ekspresi visual itu, ya. Ada yang untuk seni lukis, ada yang macam-macam. Tapi ini untuk yang digital approach, untuk versi digital, karena outputnya Anda bisa mampu membuat karya-karya digital, ya. Dan endingnya juga Anda kan mau membuat games, video games, ya, bukan, ya mungkin sebagian mau buat kayak game board gitu, ya, dan sebagainya. Tapi kan kalau sekarang ya semuanya dari menjadi versi digital dulu, baru di print 3D atau 2D dan seterusnya, ya. Jadi pendekatannya ke karya digital, bukan karya kayak lukis, ya, yang seni rupa dan sebagainya itu, ya. Jadi dasar dari keilmuan ini adalah keilmuan DISCONVIS, ya, desain komunikasi visual, ya. Bentar, yang di situ nampak yang full apa yang ada hitam-hitamnya, ya? Anunya apa namanya? Hah, full, ya? Benar, ya? Full. Ya, full. Soalnya di sini ada yang di sebelah kiri ini ada yang second layar kedua, ya. Oke, baik. Kemudian ini adalah tujuan dari kuliahnya. Jadi mahasiswa mampu memahami konsep teknik dasar estetik, ya, dasar seni dalam seni visual, ya, bangunan perspektif linier, metodologi desain visual, kosakata dalam gambar desain, tugas studio, beserta proyek-proyek sederhana terkait. Jadi mungkin 3 sampai 4 pertemuan ke depan semuanya murni ini dulu, ya, pemahaman konsep dulu, baru setelah itu kita sajikan dengan tugas proyek, gitu, ya, tugas proyek. Dan sebenarnya ini adalah kuliah yang lebih ke workshop, gitu, ya, kuliah yang lebih ke workshop. Makanya kalau yang di jadwal itu kuliah teori ini tidak hanya 3 jam, 2 jam, ya, tidak hanya 2 jam, biasanya kan normalnya 2,5 jam, ya, atau 2 jam 50 menit, ya. Ini kalau nggak salah 4 jam, gitu, ya, karena di situ juga kita sertakan proyek, ya, proyek-proyek yang terkait dengan konsep desain visual ini, gitu, ya. Jadi mungkin nanti di pertemuan keempat atau kelima, ya, saya lupa, nanti kalian akan diberikan tugas untuk menggarapkan proyek sesuai dengan materi yang disajikan, ya, sampai mungkin juga presentasi dan sebagainya. Oke. Ya, mungkin, ya, karena ini dianggapnya adalah kuliah teori biasa, maka nanti kalian akan ada UTS dan UAS, gitu, ya. Jadi kemudian juga presentasi dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk keterlambatan, ya, karena kita online, ya, sebaiknya jangan, ini kalau offline, ya, 15 menit, kalau online ya ojo lah, ya. Ya 5-10 menit lah, ya. Mungkin, ya, 5 maksimal, ya. Jadi biar tidak ini. Kalau dulu kan harus lari ke kampus macam-macam, ya, memang apalagi pagi, ya. Pagi itu banyak, ya, kadang ya nggak dapat parkir, gitu, ya, macam-macam lah, ya. Jadi makanya saya kasih maksimum 15 menit. Jadi kalau online sebaiknya jangan lambat lah, ya. Baik. Ini adalah materi perkuliahan yang akan kita tempuh. Jadi ada bab 1 itu tentang konsep ekspresi visual, ya, tentang kreativitas, estetika dan sebagainya. Kemudian elemen desain, prinsip desain, ya, meliputi ritme, gestalt, focal point, balancing.
kemudian konten dan form, kemudian masuk ke abstraksi di situ nanti ya, abstraksi simplifikasi, abstraksi repetisi, kemudian line and shape, ya, abstraksi menggunakan garis dan bangun datar, gitu ya. Kemudian abstraksi kombinasi, lalu juga nanti kita membuat logo dengan konsep abstraksi, gitu ya. Mungkin juga di situ Anda nanti ada project membuat logo tentang apa? Logo dengan konsep abstraksi dan presentasi, gitu ya. Baru setelah itu kalian akan dikenalkan dengan value, teori warna, desain font, dan digital montase di bagian terakhir ya. Jadi kira-kira ini. Jadi ada 13, sementara kita punya 16 pertemuan ya. Jadi dari 16 itu bisa nanti ada apa namanya, presentasi gitu ya, kemudian project dan sebagainya. Jadi biasanya ini penuh, bahkan kadang-kadang di yang akhir itu kita ada tambahannya. Tapi saya usahakan nanti pas 16 dengan beberapa sisipan apa kayak presentasi dan sebagainya ya. Baik, kemudian di bab ini ya, kita akan jelaskan tentang konsep-konsep dasar terkait kreativitas estetika dalam seni visual. Dan konsep ekspresi visual, ya, itu ketika dalam karya. Sebelum ke situ saya akan tunjukkan buku ininya ya, apa namanya, buku utamanya yang saya sajikan tadi, yang saya tampilkan tadi. Bukunya, nah ini. Nanti akan saya upload juga di Classroom ya. Kita di sini buat Classroom dulu ya. Bentar. Saya pakai dua layar agak ya. Oke, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, ini adalah buku utama yang saya gunakan ya sebagai apa, fondasi perkuliahan di semester ini ya, di mata kuliah ini, visual design fundamental ya, pun ya di oke. Ya. Jadi kira-kira ini ada berapa halaman ini ya? Sebentar. Saya cek. Ada 400 halaman ya. 400 halaman. Cukup banyak. Memang kurang, Anda boleh cari referensi. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, oke, ini adalah RPS-nya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Lambat sekali ya internetnya. Oke, ini adalah rencana pembelajaran semesternya ya.
Jadi ada beberapa referensi itu ya. Oh sebentar, sorry, keliru saya. Ada 2 yang saya bukain. Ini yang workshop ya. Bentar. Oke. Dasar ekspresi visual. Ya, terlihat ya. Jadi yang pertama itu buku yang saya tunjukkan tadi, juga Anda bisa mereferensi. Kemudian yang kuliahnya itu ya, apa namanya itu, salah satu kampus di California itu yang paling bawah itu juga beberapa saya pernah buat rujukan, dan website UX 2012 ya, atau RK itu. Jadi sebagaimana yang saya catat beritahu tadi, ini adalah beberapa bahan kajiannya yang akan kita bahas ya. Pertama tentang garis besar, pertama ini tentang garis besar ekspresi visual, apa itu. Kemudian juga hal-hal terkait dengan dasar ekspresi visual ya. Kemudian baru konsep ekspresi dan estetika dalam seni visual. Ya, baru setelah itu tentang shape, form, value, line, color, ya, tentang apa namanya elemen-elemen desain. Ya, setelah itu tentang beberapa ini apa namanya pola dalam ekspresi visual, gitu ya. Jadi prinsip-prinsip desain lah ya. Jadi ada unit in harmony, ritme, kontras, focal point dan sebagainya ya. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke beberapa pengantar tentang shape, ya, shape dan form. Kemudian tentang konten, kemudian konsep konten dan form seperti apa, dan beberapa bahasan tentang software grafis yang bisa kita gunakan untuk menciptakan karya digital ini, gitu ya. Baik itu software-software yang berbasis pixel ataupun software yang berbasis vektor, gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita akan kenal tentang abstraksi, ya, abstraksi simplifikasi, kemudian pengenalan tentang bentuk dan background atau negative space, ya, dan beberapa konsep-konsep simplifikasi, ya. Baru setelah itu di pertemuan 8 baru kita akan bahas tentang abstraksi, repetisi, dan konsep-konsepnya, gitu ya. Baru setelah UTS kita akan bahas tentang line and shape, dasar abstraksi tentang shape, dan bagaimana menggunakan line and shape itu menjadi sebuah objek yang menarik ya. Baru setelah itu kita akan bahas tentang letter form dan font ya di pertemuan 10. Ya, kombinasinya seperti apa. Kemudian setelah itu baru kita akan membuat logo menggunakan konsep abstraksi itu, dan biasanya juga saya akan suruh Anda presentasi di sini ya. Presentasi tentang logo. Oke. Baru setelah itu oh ya, sorry ya. Ini sebenarnya 14 pertemuan ya, saya lupa saya. Jadi 16 itu sudah sama, ini yang lama ya, ini yang lama. 16 itu sudah sama UTS sama UAS-nya, ya. Oke, yang jelas ini adalah isinya seperti ini ya. Jadi yang apa namanya, yang PPT baru sudah saya sesuaikan 14 pertemuan ya, karena 16 itu sudah plus sama UTS dan UAS, gitu ya. Baru setelah itu di 13 tentang value, gelap terang, ya, konsep gelap terang seperti apa. Kemudian sejarah tentang font dan hierarkinya, baru yang terakhir adalah konsep montase ya, montase dan kolase. Jadi ini beberapa materi yang akan kita sajikan dalam satu semester ini. Jadi ini adalah lanjutan dari dasar menggambar yang kemarin Anda pelajari ya. Namun ini lebih ke sisi digital. Kalau kemarin kan lebih ke manual ya, lebih ke apa namanya, oretan dan seterusnya. Cuman di akhir-akhir memang saya kenalkan beberapa teknik visual sama apa ya kemarin ya, sama warna ya, konsep warna sama konsep visual secara singkat. Namun di sini akan kita bahas lebih jauh terkait konsep-konsep visual itu ya dalam dasar ekspresi visual itu. Oke.
kembali lagi ke PPT tadi. Ya. Sebentar. Oke. Let's so sebentar biar tidak double tadi ini. Oke. Ya. Baik, kembali ke PPT. Jadi tujuannya Anda paham tentang konsep kreativitas kalau di bagian pertama ini ya. Yang kedua adalah paham tentang nilai-nilai estetika dalam seni visual, dan ketiga adalah Anda mampu mengkonsep dan mengekspresikannya dalam sebuah karya. Oke, kita bahas dulu tentang konsep kreativitas ya. Oke, di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kreativitas itu bisa diartikan sebagai kemampuan ya untuk menciptakan atau suatu daya cipta ya. Nah, kreativitas itu bisa berawal dari di dalam pikiran seorang gitu ya, dan biasanya merupakan hasil dari bentuk sebuah ekspresi yang dapat dilihat, didengar, dan dicium. Jadi kreativitas itu tidak hanya sesuatu yang dilihat ya, kayak karya visual ini ya sesuatu yang dilihat, tapi yang lebih luas lagi bahwa Anda misalkan membuat kombinasi parfum misalkan ya, membuat meracik parfum yang hasilnya Anda bisa membuat penciuman orang membuat aroma itu lebih bagus daripada sebelumnya. Itu juga bisa kita hak ciptakan, bisa kita klaim sebagai hak cipta, sebagai sebuah kreativitas kita gitu ya. Sesuatu yang didengar, misalkan musik dan sebagainya ya. Jadi tidak harus berupa sesuatu yang real kayak membuat mesin misalkan ya, dan sebagainya, tidak. Tapi bisa hal-hal yang bisa dilihat, didengar, ataupun dicium, ataupun dirasa, membuat meracik masakan, bumbu masakan dan sebagainya. Ya, itu menurut Mary Mayeski. Ya, kalau nggak salah beliau adalah Menteri Perdagangan apa dulu ya, tahun 2012. Saya lupa saya. Ya, jelas itu di bukunya beliau yang menulis tentang bagaimana sebenarnya kreativitas itu. Dan ini kreativitas ini bisa diklaim, bisa kita patenkan, gitu ya, ini maksudnya. Jadi tidak hanya hal yang berupa wujud benda yang diciptakan, yang bisa kita lihat, tapi sesuatu yang juga bisa kita dengar, kita cium, kita rasakan, dan sebagainya, itu bisa kita masukkan dalam sesuatu kreativitas, hasil kreativitas kita, yang kemudian bisa kita patenkan, bisa kita klaim, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian si Utami Munanda juga mengartikan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat sebuah kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Jadi kata kuncinya adalah membuat kombinasi dari hal-hal yang sudah ada. Jadi membuat itu berbeda dengan mengkreasi gitu ya. Kalau benar-benar membuat, benar-benar mengcreate, itu artinya dia inovasi. Ya, tapi kalau kreativitas itu biasanya mengolah atau memadukan dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Ya, ada yang orang Banyuwangi nggak di sini? Nggak ada ya? Rawon sudah ketemu gitu ya, rujak sudah ketemu, sama orang Banyuwangi dipadukan jadi rujak soto. Rujak sama soto gitu ya. Itu adalah kreativitas itu, gitu ya. Jadi rujaknya sudah ada yang nemuan, mungkin sejak zaman Belanda atau berapa abad yang lalu gitu ya. Begitupun dengan soto ya, sotonya sudah ada yang nemukan. Kemudian rujaknya juga begitu. Tapi orang-orang Banyuwangi itu membuat kreativitas mencampur rujak dan soto. Yang mungkin menurut beberapa orang itu nggak enak ya. Rujak kok dicampur soto gitu ya. Jadi itu hal-hal semacam itu yang kita sebut dengan kreativitas. Beda dengan inovasi. Kalau inovasi kita membuat misalkan mesin yang belum ada, misalkan mesin penjinak hantu misalkan ya gitu ya, yang sebelumnya ada dan nemukan gitu ya. Nah itu beda, itu inovasi itu ya. Tentu di dalam sebuah inovasi itu juga ada unsur kreativitas ya. Jadi tidak mungkin ujuk-ujukan dan nemu semuanya, pasti dia ada sesuatu yang berkelanjutan. Oh,
pertama ketemu dulu cara mencium hantu misalkan. Yang kedua tahu caranya bagaimana mengikat hantu dan sebagainya. Anda kombinasikan sehingga Anda buat mesin pemburu hantu tadi gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang kita sebut dengan kreativitas, mengkombinasikan. Jadi apakah ada sesuatu yang original di dunia ini, Pak? Ada nggak sesuatu yang original Anda buat? Hampir nggak ada ya. Semuanya di alam ini sudah ada. Tinggal bagaimana orang itu bisa kreatif mengkombinasikan ya. Unsur baru yang nggak ada ya. Kalau yang dari nggak ada menjadi ada Tuhan berarti gitu ya. Ya nggak ada. Yang ada itu adalah kita menemukan, mengkombinasikan hal-hal baru, kemudian menjadi sesuatu yang karena kreativitas kita ya menjadi sesuatu yang berarti, bernilai. Sebelumnya mungkin hanya berupa misalkan ya sampah misalkan ya, kemudian kita kreatif, kemudian kita mengolahnya sebagai hiasan dinding kah, atau wadah-wadah yang bisa bermanfaat dan sebagainya. Itu namanya kreativitas gitu ya, mengkombinasikan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, berpikir kreatif itu seperti apa? Nah, berpikir kreatif itu ini adalah yang bisa menjawab segala masalah dengan menunjukkan kelancaran berpikir. Jadi berpikir kreatif itu ditunjukkan dengan cara dia mampu menunjukkan kelancaran berpikir gitu ya, dalam memberikan banyak jawaban. Menunjukkan keluasan, ini kata kuncinya juga ya, dia lebih luas. Kalau pedok ini nggak bisa, dia karena kreativitasnya dia akan mencari jalan lain untuk menciptakan sesuatu, untuk memberikan manfaat dan sebagainya gitu ya. Jadi fleksibilitas dan keluasan ini merupakan salah satu kunci yang penting dalam sebuah unsur kreativitas gitu ya. Kemudian memberikan jawaban yang bervariasi. Oh, yang ini sudah begini mentok ya, rucak wis kayak ngono gitu ya. Soto ya kayak gitu. Oh, saya berinovasi deh membuat kreativitas membuat rujak soto ya. Dari variasi baru semacam itu. Dan melihat sesuatu masalah itu dari berbagai sudut. Ini yang penting dari kreativitas. Ya, jadi jangan sampai Anda pokoknya rujak kayak gini gitu ya. Jadi ada misalkan ada unsur petisnya, ada unsur lontongnya misalkan ya, ada unsur rujak itu, cingurnya misalkan dan seterusnya ya. Itu namanya Anda hanya meninjau dari satu sisi. Ya, coba Anda kreatif, tinjau dari berbagai sudut lainnya gitu ya. Bagaimana rujak itu biar bisa misalkan dipadukan dengan hoka-hoka bento misalkan ya. Misalnya ya, itu kan salah satu cara berpikir kreatif, memandang sesuatu itu dari berbagai perspektif ya, sudut pandang. Ini yang di konsep-konsep kreatif itu bisa dengan hal-hal semacam itu ya. Jadi kita pertama adalah kita harus bisa berpikir secara luas ya, luas dan fleksibel ya. Kemudian yang kedua adalah variatif, yang ketiga adalah kita pandang dari segala sudut pandang atau perspektif ya. Itu katanya beberapa pengertian dari sebuah unsur kreativitas. Oke. Secara operasional gitu ya, kreativitas itu tadi sudah saya tunjukkannya. Ya, jadi dalam salah satu quote-nya yang disampaikan oleh Albert Einstein ya, fisikawan yang sangat terkenal ini, dengan teori relativitasnya, bahwa dia mengatakan bahwa kreativitas itu adalah intelijensi atau kecerdasan kecerdasan yang having fun, yang menarik, yang menggembirakan gitu ya. Jadi bukan pure intelligent, tapi intelligent having fun gitu ya. Intelligent yang menarik, karena dengan kreativitas orang itu pikirannya bisa mengembala gitu ya, bisa meninjau hal lain dari berbagai perspektif dan sebagainya. Jadi tidak pure ilmu pasti gitu ya, tapi dia melihatnya sesuatu yang berbeda. Karena apa? Karena dia kaya dengan perspektifnya itu gitu ya, melihat dari berbagai arah gitu ya. Makanya juga bukan rahasia gimana ya dulu ya, ada albumnya Dewa itu ya, bila itu ya, nggak ada yang suka Dewa 19 di sini ya, nggak ada ya.
Enggak, Pak. Oke, jadi nggak ada ya, beda generasi ya. Kalau saya kan dulu apa namanya musik-musiknya itu ya Dewa 19, Padi yang Indonesia ya, Sheila on Seven dan sebagainya. Jadi ada satu lirik yang bagus itu, bukan rahasia bila imajinasi itu lebih berharga dari sekedar ilmu pasti gitu ya. Kalau kita juga menelusuri ilmu pasti, ilmu eksak misalkan itu kalau advance gitu ya, kalau sampai ke atas itu juga sebenarnya tidak ada yang eksak-eksak banget gitu ya. Eksak-eksak banget. Jadi memang semuanya ini relativity begitu ya, relativitas gitu ya. Yang eksak pun sebenarnya relativitas. Ya, kalau Anda belajar fisika sampai kuantum macam-macam itu ya sebenarnya ilmu pasti itu tidak ada yang benar-benar pasti gitu ya. Semuanya relatif. Tergantung bagaimana. Juga itu tergantung terkait dengan apa namanya? Stereotip ya. Stereotip. Ya, stereotip orang tentang sesuatu yang begini, oh ini dalam, oh ini bergerak dan sebagainya. Itu sebenarnya segala hal itu relatif ya. Kalau kita mendalami ilmu eksakta itu lebih dalam. Anda belajar tentang kuantum misalkan ya. Itu juga begitu. Oke ya. Jadi puncak dari segala intelijensi itu adalah kreativitas. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, estetika dalam ilmu visual, dalam seni visual ya. Jadi estetik atau nilai keindahan itu menjadi lapisan berikutnya yang harus diperhatikan dalam seni visual setelah sebuah kreativitas itu. Ya, kreatif tapi hanya dalam pikiran ya nggak ada gunanya juga gitu ya. Maksudnya tidak begitu real, apa yang terus kreativitasnya hanya mikir toh ya nggak mungkin ya. Jadi itu tidak akan berdampak terhadap apa namanya kemaslahatan ya. Baru setelah itu Anda harus membuat sebuah keindahan estetik. Kreativitas tapi nggak ada unsur estetik percuma gitu ya. Atau mungkin juga bisa jadi Anda disangka orang ini ya apa namanya orang gila nanti bisa jadi ya. Karena tidak ada nilai estetik. Makanya unsur kreativitas berikutnya adalah estetika atau keindahan ya. Setelah Anda berpikir kreatif itu. Nah, estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan sederhana yang enak dilihat mata, ya. Namun lebih dari itu, bahwa pemahaman wawasan, kritik, apresiasi dan sejenisnya itu akan mampu mewarnai karya seni visual itu berkualitas atau tidak atau biasa saja, gitu ya. Jadi penting kreatif itu harus dikritik, gitu ya. Nggak boleh hanya dalam satu sisi. Pokoknya menurut saya ini bagus gitu ya. Nggak boleh. Jadi memang harus ada unsur wawasan yang bagus. Kenapa begini? Misalkan yang kan tentang karya abstraksi, abstrak, lukisan abstrak yang ngawur gitu ya. Atau Anda melukis pakai rambut itu kan ada ya, seniman yang melukis pakai rambut gini-gini itu ya. Nah, itu harus ada unsur pemahaman wawasannya di situ. Kenapa begitu ya? Kenapa hal itu dianggap indah? Gitu. Kenapa percikan-percikan di dalam sebuah lukisan itu dianggap indah? Itu harus ada pemahaman wawasannya, harus ada kritiknya, dan apresiasinya. Hal-hal semacam itu kan berkaitan dengan indera rasa ya, cipta rasa dan karsa kita. Tapi harus ada pemahaman wawasan di situ, harus ada juga kritik, ya, sehingga unsur itu hasil karya kita itu bisa sifat objektif atau juga subjektif yang saya katakan barusan itu ya bagus dan sebagainya itu misalkan ya kalau objektif banyak ya karya misalkan Anda membuat gambar ya melukis alam yang indah nampak apa namanya alami dan sebagainya itu kan objektif ya. Nah, itu bagus dan sebagainya ya. Jadi bersifat objektif, jadi ada dua ya sedikitnya bersifat objektif adalah memandang sebuah keindahan karya visual itu berada pada wujud karya itu sendiri. Artinya keindahannya nampak secara jelas, di mana keindahan sebuah karya visual itu tersusun dari komposisi yang baik misalkan ya, perpaduan warna yang cocok, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Nah, subjektif
itu keindahannya tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, tapi ditentukan oleh selera penikmat lainnya. Nah ini kata kuncinya ya, selera penikmat atau orang yang menikmat lainnya. Seperti yang saya contohkan tadi, gambar apa namanya oretan gitu ya, gambar abstrak itu mungkin di bagian tertentu ya, para aktivis-aktivis sosial misalkan ya, itu akan punya nilai sendiri dari sebuah karya oretannya ya, atau mungkin percikan-percikan apa namanya warnanya dan seterusnya. Jadi bisa jadi itu subjektif ya, subjektif dalam sebuah karya yang tertentu. Ya, contoh saat seseorang melihat sebuah karya seni lukis ya, yang abstrak itu bisa jadi dia dapat menemukan nilai estetisnya, nilai keindahannya itu dari penataan unsur rupanya, gitu ya, percikan apanya misalkan ya, atau yang menggambar dengan telapak tangan misalkan dan sebagainya ya. Jadi itu bisa jadi subjektif gitu ya dari pemahamannya dia, enggak masalah, tapi itulah estetika, bisa bersifat subjektif ataupun objektif. Tapi dua unsur ini harus di apa namanya disandarkan terhadap pemahaman wawasan itu tadi, pemahaman wawasan yang bagus, kritik, apresiasi dan hal-hal lainnya, gitu ya. Baik, ini adalah contoh. Baik, oke. Contoh karya objektif dan subjektif ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah karya yang objektif, ya. Yang sebelah kanan adalah karya yang subjektif ya. Meruwet kayak ngono ya. Ya mungkin sebagian orang akan paham itu dengan karya abstrak itu. Gitu ya. Nah, implementasinya seperti apa konsep dan dalam ekspresi visual ini? Nah, revolusi cara seseorang dalam mengekspresikan karya visualnya dengan teknologi menurut apa menuntut ya agar desainer itu mampu beradaptasi dan menguasai perangkat sebagai sebuah karya yang cepat dan efisien. Kalau dulu mungkin dengan kondisi teknologi yang sederhana besar ya untuk mengekspresikan sebuah karya visual, berbeda dengan yang sekarang ya. Sekarang semua teknologi sudah ada, gambar tentu akan berdampak mana yang benar-benar original, mana yang benar-benar karya kreativitas dan sebagainya, mana yang hanya mengcopy dan seterusnya, gitu ya. Nah, pasar dunia, ya permintaan pasar dunia terhadap namanya cloud dan seterusnya, ya. Mulai dari permintaan trademark sebuah perusahaan, organisasi, pembuatan icon dan sebagainya. Itu satu icon itu dihargai sampai berapa miliar, ada yang ratusan juta kalau nggak salah ya. Jadi semua dipunyanya Apple itu, dari ikonnya, kemudian dari frame-nya dan sebagainya, itu semuanya dipatenkan gitu ya. Dan coba Anda lihat itu harga-harga icon di 99 Design misalkan itu ya, itu mahal ya, karena tadi unsur kreativitasnya tinggi sekali gitu ya. Jadi memang permintaannya sekarang tanpa batas ya, dengan pasar-pasar online dan sebagainya itu. Nah, untuk membuat desain yang menarik, yang mampu memberikan kesan desain dengan visual yang baik, maka seorang artis atau desainer itu harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip desain dan apa yang telah didefinisikan secara detail oleh pakar. Jadi tidak, oke Pak, hasil karya saya ini adalah kreativitas yang subjektif misalnya, abstraksi. Ya boleh saja, menurut kamu mungkin itu bagus gitu ya. Tapi kalau Anda tidak punya konsep ya maka mungkin Anda akan dianggap orang gila gitu ya. Bagus dari mananya ya gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang menunjang terhadap karya-karya itu harus dilandasi oleh wawasan art yang bagus gitu ya, desain yang bagus ya, yang sudah didefinisikan oleh para pakar sebelumnya ya, semacam karya-karya buku ini gitu ya. Jadi ada landasannya meskipun itu mungkin subjektif gitu ya.
apalagi yang objektif. Gitu. Oke, paham ya maksudnya di sini ya. Kemudian, nah segala elemen desain itu harus terorganisir dengan baik dan dengan alasan yang kuat sebagaimana desain tersebut dibangun. Elemen yang dimaksud bisa terdiri dari garis, misalkan bentuk, ruang, volume, gelap terang, atau value, warna, ataupun tekstur. Ya, ini harus bisa terorganisir dengan prinsip-prinsip yang ada. Gitu ya. Nanti kita akan bahas prinsip-prinsip desain itu seperti apa dan seterusnya. Nah, elemen-elemen tersebut diorganisir dengan prinsip desain agar mampu memvisualisasikan dan mengkomunikasikan segala elemen-elemen yang dibangun dan dikonstruksi dengan konsep dan ide yang terstruktur. Nah, dengan memenuhi hal-hal itu baru mungkin desain Anda itu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai, yang kreatif gitu ya, dengan ada prinsipnya dan sebagainya. Abstrak itu juga ada prinsipnya gitu ya, tidak hanya pokoknya gambar pakai rambut begitu ya, dioseng-osengnya, terus kamu mau jual 1 miliar misalkan lukisan, ya nggak bisa begitu gitu ya. Sudah ada sudah memenuhi standar konsep elemen desain enggak gitu ya. Kalau belum ya mungkin kecuali Anda ini ya bisa melihat indera keenam gitu ya, atau bahasa kita mukasyafah atau tersikap ya. Ya itu beda lagi ya. Ini hal-hal yang kita bicara hal-hal yang yang ilmiah ya, yang semuanya punya dasar gitu ya dari konsep-konsep itu. Ini contohnya yang pernah saya berikan di menggambar kemarin gitu ya. Ini pakai prinsip kontras ini gitu ya. Meskipun semacam itu macam-macam kayak amburadul ya. Kemudian macam-macam. Ya. Oke, jadi ini adalah, Anda tahu ini siapa ya? Muhammad Ali ya. Udah ngikuti nggak Anda ya? Sempat tahu nggak Muhammad Ali sebelum almarhum ya, sebelum meninggal? Ya tahu sedikit-sedikit. Petinju legendaris dunia ya, Muhammad Ali. Sedikit ya. Oke, nggak masalah ya, karena Anda baru remaja, mungkin kelahiran rata-rata tahun berapa ya kayaknya ya? Mungkin hanya sedikit mendengar tentang kisah Muhammad Ali ini ya. Muhammad Ali itu adalah salah seorang petinju legendaris yang dia sangat berbeda dengan Mike Tyson ya konsepnya ya. Kalau Mike Tyson mungkin 2-3 ronde sudah mengalahkan musuh gitu ya. Dan lebih dari itu biasanya Mike Tyson kalah. Tapi Muhammad Ali itu berbeda. Muhammad Ali itu adalah tipe orang yang tekun gitu ya. Mengecap mungkin sedikit ya, sedikit. Tapi pasti di ronde berikutnya, di ronde yang 12 ronde sebanyak itu KO musuhnya ya. Karena tadi ngecepnya itu pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Ronde 1 dikasih mungkin pipinya, ronde kedua dicep hidungnya dan seterusnya, sampai di ronde terakhir dia si musuh itu pasti KO gitu ya. Jadi sangat berbeda 180 derajat dengan gayanya Mike Tyson. Kalian boleh pilih mau pakai Mike Tyson. Tentu kalau Mike Tyson itu Anda harus punya energi yang kuat gitu ya, yang benar-benar gila gitu ya, untuk mengalahkan sebuah musuh itu bisa berupa macam-macam. Kalau Anda pelajari, berarti musuhnya adalah kemalasan, mungkin kebodohan ya, atau dengan cara modelnya Muhammad Ali ini ya, yang pelan tapi pasti gitu ya, Anda cek sini cek situ dan seterusnya, sampai di akhir hayatnya Muhammad Ali itu kan di LA kalau nggak salah, di California apa di LA ya. Nah, di sebuah jalan itu semua legenda-legenda Amerika itu dipampang di situ, gitu ya. Ada Marilyn Monroe, ada mungkin juga Michael Jackson ya, dan sebagainya lah. The Beatles, mungkin Beatles Inggris ya. Pokoknya aktor-aktor Hollywood terkenal dan tokoh lah ya, tokoh terkenal di Amerika itu dipampang di situ semua untuk mengabadikan namanya. Nah, tapi Muhammad Ali dia protes ya. Dia protes, saya tidak mau mengasihkan nama saya di bawah itu, di di tempat jalan itu, karena nanti akan ya mungkin diapresiasi tapi kan sambil diinjak oleh orang gitu ya. Sambil diinjak sama orang. Maka itu dia adalah salah satu-satunya tokoh di Amerika yang namanya plakatnya itu ditempel di tembok ya, dia nggak mau di bawah gitu.
dengan tulisnya. Nah, itu namanya prinsip hidup ya. Anda harus juga punya prinsip hidup semacam itu, gitu ya. Jadi tidak hanya asal, mungkin arus gitu ya, arus semuanya ya tren-tren ke bawah. Tapi ketika kita tidak punya jati diri gitu ya, tidak punya sesuatu yang perlu dimunculkan, kreativitas lain yang bisa dimungkinkan ya, kita mungkin hampir sama dengan lainnya, dengan arus itu, main TikTok semua ya, main gini semuanya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi bisa jadi mungkin karya-karya kalian yang nanti muncul ya, mungkin dianggap gila sekarang gitu ya, dianggap edan. Tapi dengan dasar keilmuan atau mungkin dasar argumentasi yang kuat, bisa jadi Anda, kalau Anda temukan jati dirinya gitu ya, bisa jadi karya itu akan dihargai suatu saat gitu ya. Nah, yang paling penting adalah Anda harus menemukan jati diri kalian itu gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dari cerita Michael Jackson yang akan saya pampang di sini. Gitu ya. Oke, sebagai tugas pendahuluan sebelum kita nanti masuk langsung ke materinya, ya. Oke, pertama adalah coba Anda sertakan desain. Ini desain ya, bukan menggambar kemana, desain ya. Desain. Mungkin juga ya kemarin Pak waktu tugas desain di dasar menggambar ya boleh lah. Tapi kalau ada yang bagusan lagi, yang bagusan lah ya. Anda sajikan, Anda upload ya karya terbaik yang menurut kalian bagus, kemudian survei ke temennya ya. Coba nanti surveinya boleh online atau WA, terserah lah ya. Kasih ke temennya, atau sebenarnya paling gampang ini bisa pakai Google Form kalian ya. 10-20 orang, kemudian kasih rating 1-10. Ya, kalau bisa sebenarnya hal-hal yang merupakan karya-karya sendiri, yang unik, yang ya syukur-syukur kalau ada yang abstrak gitu ya, yang mungkin beberapa orang akan menilai berbeda dan beberapa orang lain juga berbeda gitu ya, sehingga mungkin debatable gitu ya. Nah, coba Anda kasihkan, tapi Anda punya prinsip bahwa karya kamu itu paling bagus gitu ya, dari di antara karya lainnya selama Anda hidup gitu ya. Coba Anda survei dan nanti tunjukkan ke saya hasil surveinya. Mungkin nanti bisa diupload ya, diupload. Syukur-syukur kalau dikasih komen ya. Nah, coba Anda lihat dari berbagai perspektif itu, kira-kira karya yang kalian anggap bagus itu menurut orang seperti apa gitu ya. Ini untuk memverifikasi hasil karya kalian. Jangan-jangan selama ini Anda membuat bagus itu menurut kalian sendiri, tapi menurut orang lain berbeda gitu ya. Nah, itu kan nggak bagus semacam itu. Jadi coba Anda cek dulu ini ya. Anda punya satu karya yang bagus, Anda survei ke temanmu 10-20 orang, baru setelah itu Anda laporkan. Oh, ternyata kata teman saya jelek Pak, 50% gitu ya, yang lainnya bagus dan seterusnya. Ya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Buku yang tadi itu juga sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Sama seperti dasar menggambar. Nah. Jadi yang versi bahasa Indonesianya ini. Nanti akan saya kasihkan per bab ya. Yang versi bahasa Inggris akan saya kasihkan penuh. Karena kadang-kadang kalau kita terjemahkan itu kurang ini ya, kurang pas gitu ya. Jadi lebih bagus memang kita membaca yang bahasa Inggrisnya. Ya, untuk menggampangkan, saya terjemahkan tapi saya tambahi gitu ya, tambahi dengan contoh-contoh yang saya buat sendiri, saya cari sendiri, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.